God, welcome back to another episode of Hello God Vlog. Bersama gue Hugo Pierre Dan gue Abigail. dan kali ini kita bakal ngajak teman-teman semua berkunjung nih ke salah satu gereja tertua di Jawa. Betul, bahkan gereja paling tua, satu-satunya gereja paling tua di Pulau Jawa ini. Gila. Gimana ya Bi, rasanya berkunjung ke gereja yang udah berdiri kurang lebih 300 tahun nih teman-teman. Iya. Wah, rasanya sih kayak bener-bener kayak lumayan kayak flashback gitu loh, bener-bener kayak balik ke masa lalu. Karena banyak banget ornamen-ornamen yang kayak masih dari 300 tahun lalu gitu. Bener banget. Dan Iya. kayak kalau misalnya dulu kalian belajar sejarah, kayak kalian cuma mikir di imajinasi, dan di sini tuh kayak Ini ada tuh benda real gitu. fisiknya Iya, gitu loh. bener, Jadi kayak bener. lebih kebayang zaman Betul. dulu tuh bagaimana gitu. Nah, jadi kita tuh di gereja apa sih gue sebenarnya? Kita ada di Gereja Protestan di Indonesia Barat, atau singkatannya GPIB, Sion. Sion, betul. Teman-teman yang dari GPIB atau nggak harus dari GPIB Sion, dari GPIB boleh shout out dong di sini di kolom komen. Tulis ya di kolom komen, sapa-sapa halo teman-teman GPIB. Halo. Oke, kita sekarang mau masuk, kita akan lihat-lihat ornamen-ornamennya tuh yang udah berusia ratusan tahun itu. Betul. Tapi sebelumnya kita foto dulu nggak sih, Go? Bener juga, kita mesti foto dulu nih. Di mana fotonya, Bi? Oke, kita foto, kita akan post di aplikasi Hello God. Buat teman-teman juga yuk sharing aktivitas kalian sehari-hari atau pergumulan kalian di kolom doa Hello God. Nanti kan kita di ini ya di Di timeline post. aplikasi kita. Oke. Foto dulu Kita nih. foto dulu ya. Di siang hari yang panas ini. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke. Kita foto dari ini nggak sih, ngadep Oh, ngadep bener belakang. juga. Kita harus tunjukin. Oke. Ini. Bahkan tuh ada tulisannya loh. Nah, kita udah di gerejanya, guys. 1, 2, 3. Oke. Foto-foto siang trik kayak begini emang sesuatu ya, guys. Betul. Oke, yuk buat teman-teman Kita mau kita posting post dulu ya. nih. Captionnya apa nih, Bi? Di mana nih kita? Kita di mana ya, teman-teman? Stay tune ya. Stay tune di konten Hello God Vlog. Di Oke. share. Udah share? Sedang masih loading ya, guys. Oke, udah ke Oke, post. oke. Yuk teman-teman, ikutin kita masuk. Oke guys. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di gerbang utama gereja GPIB Sion. Yuk kita masuk. Jadi di sini kita ketemu dengan halo Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat jumpa di gereja kita, Gereja Sion. Oke. Mantap. Bapak boleh kenalan diri dulu ke kamera, namanya siapa? Nama saya Alfred Enos Nayoan, tapi identik dengan Pak Nayoan di Gereja Sion sebagai pemerhati. Karena saya yang banyak mengetahui sedikit sejarah daripada gereja ini. Ya, karena saya banyak membaca dan menulis, kira-kira begitu. Oke. Ya udah. Sekarang kita izin masuk keliling ke gereja ya, Ya, Pak? boleh silakan masuk. Oke. Ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di mimbar utama GPIB Sion nih. Ayo kita. Oke. Pak Neon boleh diceritain nggak? Ya. Ini kenapa bentuk mimbarnya tuh unik daripada gereja-gereja yang lain Ya, gitu? ini bentuk mimbar ini cawan perjamuan. Cawan perjamuan, diingati sebagai cawan perjamuan Wih. Yesus. Bagus dia punya model. Iya. Bentuknya cawan guys. banget, Iya. Bentuknya cawan. Iya. Wow. Kayak ya kan cawan ya. Iya iya. Baru dia ini di bawah itu ada beberapa malaikat. Nah itu Oke, punya iya. arti. Boleh lihat Pak namanya? Boleh lihat, Come iya. closer, guys. Ya. Ayo, ikut lebih dia dekat. punya kamera supaya bisa dapat Iya. gambar. Betul betul. Nah, jadi ini malaikat-malaikat ini punya arti begini. Kalau siapa yang
membawa firman Tuhan di atas, itu ditopang oleh mereka Tuhan. Jadi hebat dia punya pengertiannya ya. Iya, pengertian yang hebat ya. Jadi ini tingginya 4 meter. Iya, daripada kayu. Bayangin aja guys, pendeta berarti khotbahnya dari atas sini gitu. Iya, dari atas. Jadi kalau zaman itu, kalau berbahasa Indonesia di atas, di sini berarti ada yang terjemahin bahasa Melayu atau bahasa Portugis. Kalau masa-masa HK itu ada bahasa Cinanya kan, salah satu gitu. Salah satu ada di sini, satu di atas untuk terjemahannya. Gitu. Jadi unik memang. Ya. Ini unik banget loh bentuk mimbarnya. Iya, bukan posisi main-main nih guys. Khotbahnya dari atas sini gitu. Berarti masuk naik dari belakang. Dari belakang gitu. dia anak tangga ada 10 anak tangga. Saya hitung juga dulu. Karena pernah orang datang tanya detailnya anak ini barang ini. Ya. Dan ini mimbar juga dari awal berarti. Iya. Ini kayu ini bukan kayu utuh. Ini kayunya dilem. Dia mungkin ukir dulu baru dia lem. Tapi saya juga heran lem pakai lem apa sebanyak 300 tahun. Iya, 300 tahun. Ya. Mantap. Tapi yang 4 tiang itu perunggu. Perunggu yang bukan kayu itu. Ada tiang 1 meter. 1 meter tinggi, ada 4 biji. Itu perunggu itu. Tiang perunggu. Oke, itu pembuatan tahun 1695 dia ini. Oke, berarti dari awal gereja dibentuk ya Pak. Oke, kita bisa next ke monumen lain guys di gereja ini. Iya. Oke, tadi kan kita udah lihat-lihat mimbarnya ya guys. Nah, ternyata di tempat ini tuh juga ada sesuatu yang bersejarah nih. Di sini tuh ternyata ada kuburan dari beberapa jemaat penting ya Pak. Iya, Hendrik van der Kroon. Oke. Dia lahir di Rotterdam, meninggal di Batavia 1728. Usia 61 tahun. Ini kuburannya guys. Ini kuburannya ya? Iya. Boleh dilihat? Nah, kayak gini bentukan kuburannya kayak gini guys. Modelnya aja kita nggak pernah lihat nih model kuburan kayak gini. Kan? Sekarang kan ada batu nisan ya. Ini tuh. Kalau ini dibawa dari India. Ukiran-ukiran ya. Ukirannya dari India. Oke. Kalau yang polos-polos ini tuh ini kan dia ini ada berbeda-beda tinggi dan rendah kan itu dia punya status. Jadi semakin tinggi kuburannya, semakin tinggi status dia ya. Iya, beda status ya. Kalau yang polos ini berarti memang nggak diukir ya Pak? Biasanya tidak mau kasih nama ya biasanya tidak mau heboh gitu bahasa kita ya. Karena masing-masing orang punya pendapat. Karena ada yang tidak mau banyak orang tahu karena kebaikannya. Anonim ya. Jadi orang yang paling terhormat dipasang batu sederhana tulisan Lano 54 KK. Jadi KK itu Kwisker, kepanjangan dia punya kode. Kwisker dia. Jadi dia komisaris jenderal. Ini dia itu sana. Yang ini Pak. Ya, dia gugur karena melawan korupsi di Batavia. Gitu. Kalau yang ini tadi ini sebenarnya rakyat biasa, dia merdiker dia, suami istri. Dia ini karena banyak menyumbang di gereja, jadi dia pejabat gereja sudah taruh di sini. Kelihatan ya Pak, lebih rendah gitu daripada yang benar. Dia punya modelnya rendah ya. Oke, makasih ya Pak Nayoan udah bisa bersedia ngobrol-ngobrol sama kita. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, sebelumnya kita mau nanya-nanya dulu nih Pak tentang gereja ini. Mungkin Pak Nayoan boleh cerita nggak asal mula gereja ini terbentuk itu bagaimana? Terus dari tahun berapa gereja ini berdiri? Gitu. Gereja ini dia berdiri tahun 1695. Tetapi lebih awal dari gereja ini adalah loncengnya. Loncengnya tahun 1675. Karena waktu itu lonceng itu kegunaan untuk memanggil orang-orang untuk belajar katekisasi. Karena mereka itu awalnya orang-orang Portugis itu aliran Katolik ya, jadi harus ikut dengan Protestan, ya gitu kira-kira jalan ceritanya.
Berarti memang sebelum gedung gerejanya terbentuk udah ada apa perkumpulan Iya. untuk belajar katekisme Iya, dulu ya Pak? karena itu orang-orang Merdiker, orang-orang yang dibawa dari Malaka, dari Semenanjung apa namanya ya Malaka, bawa ke Batavia. Oke. Karena orang-orang itu orang-orang ini apa namanya para budak. Oh, jadi iya. mereka budak-budak yang dibawa Iya, dibawa dari Malaka dari ke sini Malaka, iya. dan Karena- mereka belajar Iya, katekisme. Oh, karena waktu itu VOC kan dia masih kekurangan sumber daya manusia. Jadi dia kasih belajar dulu, ikut dulu agama dengan kita, baru dia bisa kasih kerja di kota Batavia. Apa saja dia ambil jadi pekerja-pekerja, termasuk satpam apa segala macam. Begitu kira-kira dia punya ceritanya. Oke, berarti Iya. awalnya gereja ini terbentuk dengan sejarah Iya, gitu ya Pak? iya benar. Ya. Oke. dan kenapa loncengnya dulu Pak yang dibuat? Berarti lonceng itu berguna buat apa saat itu? Nah, lonceng itu kegunaannya pada waktu itu di sekitar gedung ini perkebunan, pabrik-pabrik. Jadi orang-orang itu kalau waktu-waktu tertentu untuk belajar tidak ada lonceng kan, jadi dari VOC itu pemuka VOC bentuk lonceng itu supaya panggil-panggil orang-orang itu mengumpul. Oh, kayak gitu, kira-kira. alarm nih kumpul Iya, ya kumpul iya, gitu. kumpul. Oh, I Karena see. waktu itu jenis dia punya gedung, bukan gedung, hanya berbentuk dibilang di sejarah itu pondok terbuka. Jadi cuma tempat dia belajar gitu. Tahun Ya segitu emang alat panggilnya Iya, pakai alat bel. panggil. Benar Iya, benar. panggil bel. Buat rame-rame. Iya. I see. Oke. 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 Terus Pak Nayawan, ini nggak tahu cerita gimana siapa yang ngebuat gereja ini, ngebangun gereja ini kan dari pihak VOC tentunya Iya. kan. Nah, terus maksudnya orang-orang ini masuk ke Indonesia, berarti Iya. mereka ini kan emang untuk bahasa kasarnya menjajah, tapi Iya. Berdagang. Berdagang. POC berdagang. Berdagang, ya. Kayak Berdagang. Indonesia, betul. Ya, benar. Dia kumpulan dari para pedagang-pedagang Eropa, dia datang sini. Jadi dia bukan penjajah. Oh, pedagang. Maaf. Dan berarti pedagang-pedagang ini datang ke sini bangun gereja, dan tadi Pak Nayawan sempat bilang mereka ini harus masuk agama ini dulu baru boleh kerja. Gitu. Iya, supaya karena begini masa VOC itu kan dia harus satukan dulu agamanya, karena kita kan Protestan itu, VOC kan Protestan rata-rata. Jadi kalau dari ini kan dia Katolik. Jadi harus satu misi dulu. Satu misi dulu. Baru bisa kerjasama kita kan. Enggak, dia nggak mau kerjasama dengan kau ini berbeda kan, kira-kira begitu. Oke. Kalau zaman dulu tuh mungkin agama bener-bener Iya. pola pikir utama Mau- gitu ya. Jadi yang ngedasarin mereka kayak nyari Iya. rekan kerja aja juga harus satu Iya. ini. Memang pada waktu itu di dalam kota Wesa itu VOC dilarang ada gereja apapun di situ, masjid, vihara tidak bisa bangun di dalam. Begitu dia Harus pernah. gereja Protestan Iya, gitu iya, ya. itu utama karena dia pingin dia punya itu sendiri ya gitu Oke, kira-kira oke. ya. Mm. Berarti teman-teman, ini kan gereja udah lama nih, udah 320-an tahun. 300, iya. 320-an tahun. lebih. Berarti mereka udah berdiri sebelum Indonesia tuh bahkan event merdeka gitu. jauh Iya. sebelum Jauh. Indonesia Nah, merdeka. aku jadi penasaran Pak Nayawan. Jadi pas kemerdekaan itu ada cerita khusus nggak gereja ini tuh berperan apa atau jadi bagian apa dari kemerdekaan di Indonesia gitu? Kalau di waktu kemerdekaan Indonesia sebenarnya kalau saya baca-baca tidak ada peranan penting, cuman pada masa pergolakan itu sebelum kemerdekaan ada Jepang. Oh, Jepang betul, pernah betul. 2 tahun sih. Pernah 2 tahun pegang Di sini? Iya. Oh. Jadi seakan-akan ini ada jadi museum. Makanya kita terlalu banyak barang-barang yang kurang, yang hilang gitu kira-kira begitu. Oke. Jadi museumnya isinya apa aja Pak? Museum waktu itu belum terbentuk yang serapi mungkin museumnya. Cuma Jepang mau bikin museum dan juga tempat abu-abu orang Jepang yang meninggal. Tetapi akhirnya itu dipindahkan ke GPIB Emmanuel yang di Gambir. Jadi dia cuma sementara waktu ini di sini gitu. Iya. Oke, buat pemakaman orang-orang yang gugur di Iya, Jepang. iya, Oke. waktu masa Jepang ya. Oke.
Oke teman-teman, tebak kita mau ngapain? Kita mau berbuat kenakalan di gereja ini. Nggak nakal lah ya. Jadi kita bakal main di salah satu organ tertua. Kita tunjukin dulu. Nih, tuh lo kok Mak Iya, Jreng. tuh dia. Nah, ini adalah salah satu organ tertua guys. Karena gerejanya juga tertua ya di Jawa. Betul. Jadi organ ini sistemnya pakai udara ya. Betul, pipe organ. Pipe Jadi ini organ. tuh alat musik gereja dari dia, maksudnya di seluruh dunia tuh pasti pakai alat musik ini gitu. Tapi dari zaman tahun 1609. Iya, Ya betul. mungkin ya. Oke, kita coba naik ya. Let's go. Nah, ini jadi guys tempat organnya. Ini dia tempat organnya. Oke. Nah, ini kotak udara. Jadi karena ini pipe organ ya, dia emang beroperasinya pakai udara. Nah, ini kotak udara yang perlu dihembus supaya pipe organnya bunyi gitu. Nah, jadi kalau dulu ini tuh diputar sama dua orang budak gitu guys. Secara manual ya? Betul. Secara Nah, kayak manual gini nih, diputar. ini Iya, contoh. nih. Nah, kayak gini. Jadi dulu tuh diputar manual selama ibadah gitu ya. Jadi, tapi sekarang udah ada teknologi ya. Jadi pakai tenaga listrik. Nah, boleh kita tolong Pak? Pak Yaya akan nyalain ini pakai listrik. Nah, nanti ini tuh akan ngembang. Betul. Kotak udaranya. Kita perhatikan Kalian nih, guys. akan lihat nih. Oh. Nah, dia pelan-pelan ngembang tuh guys. Pelan-pelan naik. Nah, kalau udah naik gini, barulah kita bisa main organnya gitu. Oke, silakan Abigail dicoba main. Oke, coba ya. Nah, bangkunya lumayan tinggi ya. Nah, jadi ini kalau kalian lihat ya di bawah ini tuh ya pedal kan. Aku nggak tahu piano ya, cuma tahu nada-nada doang. Betul. Terus bisa ada pedalnya juga. Oh, masih ada pedalnya ya. Jadi kalau ada pedalnya kayak gini. Ada yang bunyi, ada yang enggak sih ya. Aku nggak bisa main satu lagu guys. Oke. Hugo mungkin mau coba. Tuh, mau coba. Kita coba lihat, ini ceritanya udah ngembang. Ini udah full berarti, udah ngembangnya udah full ya Pak ya? Hampir full. Oh, oke. Oh, seru nih. Loh, naiknya dari mana sih? Angkut. Siapa? Ini kenapa Pak? Ini bisa bilang. Oh, itu ada kabel. Oh. Ininya Bu. Oh, ini pinggiran ya. Oke. Bahkan ini bisa, kalau diinjak pun ada. Oh, ini juga piano tapi versi kaki. Iya benar. Mereka bisa, zaman dulu bisa main piano pakai kaki ya? Oke. Kok nggak ada suara ya? Alah sanggup, cuman bisa lagu itu. Coba lagi ya, Tata. Tadi rekam nggak ya di situ? Udahlah, saya malu. Jadi gitu ya guys. Pipe organ ini.
Oh, ternyata kalau kaki kayak gitu. Oh, I see, I see. Nada rendahnya. Oh, nada rendahnya. Oke, sudah. Kenakalan ini kita hentikan. Oke. Pak Nayawan, kita boleh tahu lagi nggak Pak, ada hal-hal unik apa nih? Kan nih gereja udah lama banget nih, 300 tahun, pasti banyak banget nih kejadian unik di Iya, gereja ini. iya benar itu kejadian unik banyak. Boleh, Itu Pak. ya, Pak, gereja ini yang unik salah satu itu waktu dibangun, fondasinya biasanya orang pakai batu untuk fondasi, tetapi gereja kita ini dipakai kayu-kayu dolken, istilahnya kayu dolken, bundar-bundar kurang lebih 10.000 batang, Wow. ditancapkan, baru diuruk, baru ditaruh. Ini batu andesit, ini batu dari vulkanik. Nah, Berarti di bawah batu ini tuh kayu-kayu itu. iya, kayu bundar-bundar itu yang ditancap Oh. berdiri-berdiri kan. Iya, iya. Jadi fondasinya. Karena apa dia Belanda bikin itu? Karena dia ambil sistem kayak di Belanda, dekat kanal-kanal dengan sungai. Oh, Nah, karena kita di benar. sini katanya dekat Laut ya? laut dan juga rawa di bawahnya. Jadi oke. ada dia pakai ilmu Sistem itu dari sistem sana. yang dari sana dibawa ke sini. Iya, dibawa Oke, ke oke. sini. Ini asal nama gereja ini ialah de União Portugis Boitencare. Dinamakan demikian karena ia ada di luar tembok kota Batavia. Nah, dinamakan demikian karena ia terletak di luar tembok. Sedangkan kota Batavia didirikan 28 Mei 1619 setelah VOC mengalahkan pasukan Jayakarta. Asal nama Batavia diambil dari nama suku bangsa nenek moyang bangsa Belanda, yaitu suku Batavieren, yang pada masa Romawi tinggal di dekat antara dua sungai besar di Belanda. Nah, gitu. Iya. Oh, Ah. jadi nama Batavia itu Iya, ambil dari suku sana. yang menempati di Iya, sini gitu ya? karena pada waktu itu Belanda tidak mau pakai nama-nama berbau Nusantara. Iya. Nah, gitu. Kita harus ambil nama dari sana, begitu kira-kira. Batavieren. Pengen membawa sebanyak mungkin budaya Iya, dari sana ke iya, sini iya. gitu ya? Begitu dia punya jalan. Tadi Pak Nayawan sempat mention di luar tembok. Berarti dulu tuh Iya, di tembok. gereja ini Di luar tembok. tembok utamanya itu adalah kota Kota Batavia. Batavianya. Kayak- Eksklusif gitu berarti Ya, ya, ya. dan di gereja ini di luar. Di luar. Oh benar, berarti tadi kayak Pak Nayawan bilang yang ibadah dulu itu para budak-budak. Ya. Jadi mereka tinggal di luar Iya, di tembok. luar tembok. Jadi Oke. kelihatan banget ya kasta. Ya. Kasta, oke. Iya, Benar, kelasnya, benar, iya, benar. iya. Dan juga pada waktu itu kalau kebaktian di gereja ini ada beberapa bahasa dipakai. Bahasa Portugis, bahasa Melayu, termasuk bahasa Belanda. Karena Gitu. beragam ya. Iya, sudah orang-orang beragam. di luar. Iya. Oh, yang tadi dari Malaka, dari India Iya. gitu ya datang. Oke. Pendirinya ialah pengusaha Belanda di zaman VOC pada abad ke-17, bekerja sama dengan kalangan gereja Protestan. Persetujuan rencana proyek dilakukan pada tahun 1692. Perancang bangunan ialah Meister Wout Verhagen, Rotterdam, seorang saudagar bangsa Belanda yang meninggal dunia sebelum gedung gereja ini diresmikan. Oke. Ya, udah meninggal dulu sebelum diresmikan Iya, bahkan. dia sudah meninggal dunia. Iya. Keren, keren, keren. Nah, gereja ini kan berarti kan udah ratusan tahun ya. Iya. Pak. Nah, pasti kan ada berbagai macam, apalagi Iya. sepanjang sejarah gitu ya. Iya. Pak. Benar, Pas benar. Belanda Banyak, masih iya. di sini. Itu gimana Pak tantangan yang dihadapi gereja, terus kayak gimana akhirnya gereja ini tetap berlangsung gitu, Iya. jemaat tetap berlangsung gitu. Memang sejak masa VOC sampai sekarang tantangan terlalu banyak. Tahun 1740 itu ada pengganyangan etnis Cina di kota Batavia. Oke. Jadi ada sebagian lari ke Semarang sama Surabaya, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Sebagian kecil lari ke gedung gereja kita ini, minta suaka politik. Oke, iya, iya. Jadi karena kamu punya apa namanya agama kan pasti budaya, nah, berarti kamu harus belajar dulu
Kira-kira begitu. Sistemnya sama lagi, mesti belajar Iya, lagi dulu iya, nih. Belajar dulu, baru kamu bisa dibaptis dan seterusnya. Ikut dengan kita punya agama yang kita pegang, kira-kira Betul, begitu. betul. Iya. Terus dengar-dengar juga tadi Pak Nayon sempat bilang gereja ini sempat vakum pendeta. Oh ya, Pak? iya, pernah vakum pendeta itu sekitar ada 2 kali. Yang pertama 9 tahun, yang kedua itu yang paling panjang. Yang kedua itu sekitar hampir 100 tahun, 90 tahun lebih. Jadi yang pertama itu dia vakum 1807 sampai 1816. Oke. Ya, 9 tahun, betul. Kedua, dia vakum kedua 1854. Itu pada masa itu pendeta Brumont. Ya. Baru 92 tahun. Oh, Baru dapat sampai 19. sampai 1942. baru ada pendeta lagi. Nah, tidak ada pendeta. Tetapi pada waktu itu ada yang akhirnya jadi pendeta, Charles Poire itu, dia mengumpulkan jemaat tahun 1939 dan seterusnya. Dia yang ngumpul-ngumpul jemaat dulu, bangun imannya lagi, karena banyak macam-macam suku kan. Ada Merdiker, ada orang Cina dan ada orang Betawi dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi dia kumpul dulu, dia kumpul jemaat. Baru nanti tahun 1942 sampai 1982 dia jadi pendeta. Baru akhirnya gereja berjalan lagi. Ya, gitu ya, berjalan lancar lagi. Iya, betul itu. Penyebab vakumnya itu kenapa tuh Pak kira-kira? Nah, dia vakum itu karena begini. Masa itu kayak saya cerita tadi, VOC ini dia tidak mau, tidak ada orang yang bisa mengganggu, menggugat dia. Jadi biar pendeta dengan dia itu, dia anggap pendeta itu salah kalau tidak ikut VOC punya mau. Jadi disuruh pulang ke Belanda. Iya. Nggak boleh ada ideologi. Iya, lain gitu ya. iya. Atau pendapat lain dia tidak mau. Makanya itu kursi tadi saya tunjuk itu. Nah, jadi akhirnya kursi itu dibuat sedemikian rupa supaya siapa yang duduk di situ untuk mengetok palu, dia itu harus berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan otak pemikirannya pribadi atau kelompoknya. Kira-kira berarti sebenarnya bangku itu juga setelah vakum-vakum itu selesai dong. Jadi kayak term bangku itu termasuk ya. Jadi kayak harus sesuai Alkitab nih, nggak boleh sesuai kemauan pribadinya ya. Oke. Sesuai ideologi. Benar. Iya benar itu, benar. Ya. Berarti tadi 92 tahun kosong itu berarti nggak ada ibadah? Iya, atau? nggak ada. Memang kosong ya Kosong, Pak, berarti iya. nggak ada kegiatan. Nggak ada Gereja kegiatan. berhenti berarti. Ya, memang ada kegiatan kecil-kecilan, sedikit-sedikit, tapi tidak yang utuh karena tidak ada pimpinannya. Betul. Oke. Kalau semacam istilah kalau sekarang bilang penatua yang ngajar-ngajar ketika ada itu. Nah, tapi sebagai pimpinan gereja tidak ada. Gitu, pimpinan gereja tidak ada. Hampir 100 tahun itu, cukup lama. Lama sih itu. Berarti orang yang mengumpulkan yang berjasa lagi Iya. Pak Charles Poire itu. Iya. Dia orang mistis ya. Orang Mistis ya. Kalau mistis itu campuran. Oh. Dia Belanda Prancis. Oh, orang campuran. Mistisa itu orang campuran Belanda dan Prancis. Ya, kan tadi saya ada bacakan iya. tadi. Nah, mistisa campuran. Dia Belanda sama Prancis. Oke. Begitu. Hormat Pak Charles. Iya. Kumpulin lagi. Setelah dari Pak Charles itu baru Ya, jalan terus yang lancar. Sampai sekarang. Tahun 2023. Iya, Wah, benar ya. Keren. Ada lagi nggak Pak cerita-cerita unik lain gereja ini? Iya, tentang Oh ya kalau yang unik terakhir waktu 98 itu kerusuhan. ada kerusuhan. Betul. Gereja ini sempat dibalikin mobil cerita yang ada di dekat tiang tadi lonceng. Oke. Dibakar, tetapi dia angus. Satpam cepat ambil itu semprot. Nah, karena dia cuma kira-kira yang naik dari pagar itu kurang lebih cuma 10 orang, tidak banyak gitu. Jadi tidak sempat itu. Kaca cuma berapa biji yang pecah ditempukin batu. Tapi udah sebelum rame orang udah dulu ya. Iya. Dan juga karena pintu gerbang kan tidak dibuka begini. Jadi orang tidak kalau naik semua dia takut juga. Benar. Iya. Oke. Itu yang unik-unik ada di sini itu. Oke. Dan juga itu tentang yang cerita tadi tahun 1740 itu orang Cina yang itu. Yang jadi kita di sini ada pada masa itu HK
HK itu kan orang Cina, jadi dia ada kebaktian sini. Jadi di seluruh GPIB cuma di sini ada yang berbahasa HK pada zaman-zaman itu. Kalau di Immanuel bahasa Belanda sama Prancis kalau tidak salah. Keren ya, berarti gereja ini tuh banyak campuran tradisinya, dibangun dari gereja Portugis, terus orang-orang Melayu, terus tadi orang-orang Cina yang kayak ini. Karena kan gereja ini di luar tembok ya, jadi mungkin kalau yang dalam tembok tuh yang lebih eksklusif, orang Eropa gitu. Kalau yang di luar berarti yang lebih campuran. Benar. Akhirnya gereja kita sampai sekarang masih utuh berdiri karena di sana sudah pada habis segala sudah ada gereja lah, tinggal biasa tidak ada. Gitu, tinggal kita lebih lama. Hanya kita banyak sejarah yang menampung di sini. Iya. Wow. Oke. Pak Nayawan sendiri berarti udah beribadah di gereja ini berapa lama? Kurang lebih 30 tahun baru. 30 tahun berarti ya. Lebih, ya. Oke. Nah, mau tanya nih Pak Nayawan. Dari 30 tahun ini berarti kan Pak Nayawan ikut jadi jemaat, terus Pak Nayawan sempat bilang Pak Nayawan sempat jadi majelis juga di sini. Dan sekarang jadi pemerhati khusus untuk gereja ini. Nah, aku mau tanya deh. Selama Pak Nayawan beribadah atau jadi majelis mengurusi gereja ini, ada dampak-dampak apa yang gereja ini kasih ke lingkungan sekitar nih? Oh, sangat banyak sebenarnya. Kita banyak kali kalau hari-hari tertentu, apalagi orang-orang Muslim kan, tetangga dengan tetangga kita kan, kalau hari-hari tertentu kita suka bagi-bagi sembako, kalau ada acara apa kita suka undang kerjasama, gitu. Tetap ada hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Gitu. Oke. Nah, aku jadi kepikiran, berarti Pak Nayawan sendiri pemerhati itu juga sebenarnya berdampak juga ya untuk melestariin budaya-budaya ini, dan sampai sekarang ceritanya tadi barusan diceritain ke kita sendiri pun juga kayak ngerasa, oh berarti Tuhan bekerja banget nih di tengah-tengah gereja ini udah 300 tahun loh, even ada vakum pendeta segala macam sampai sekarang bahkan masih ada gitu. Masih ada. Tetap berdampak buat masyarakat gitu ya. Betul. Terutama tadi yang juga yang Pak Nayawan mention yang ada pengajangan Cina, ternyata di sini bisa jadi suaka politik. Iya. Keren. Oke, mungkin terakhir aku mau nanya, kalau tentang tradisi Natal di gereja ini gimana nih Pak? Kalau tradisi Natal itu biasa kayak gereja lain, tapi kita sini lebih meriah karena gereja tua banyak orang-orang sudah di pinggiran muncul Natal atau enggak itu Paskah. Nah, itu yang rame event-event itu. Terutama Natal karena kan namanya orang Natal banyak orang-orang tua-tua dari kita itu sudah tinggal di pinggiran. Jadi dia dengar Natal dia datang, dia menyaksikan juga. Gereja asal. Iya, asal ya. Begitu. Dengar-dengar juga berarti jemaatnya di sini tuh juga masih kurang lebih banyak orang Portugis atau orang Belanda gitu, bener nggak Pak? Kalau masa itu ada. Masa itu ya. Tetapi sekarang sudah enggak, itu malah dia ke sana ke Tugu, sudah pernah ke Tugu, gereja Tugu, GPIB Tugu. Kalau di situ masih ada Portugis dan juga dari silsilah dia punya dari makanan, pakaian, dia masih kita bisa gali dia punya sejarah, termasuk pendirinya gitu. Dan seterusnya. Jadi masih ada Portugis, kalau mau dapat berita lebih banyak di Portugis di sana itu. Karena dia asalnya dari sini juga. Jadi kita kemarin itu hari ulang tahun kita undang dia karena dia keroncong Tugu itu. Kita undang dia karena dia, saya bilang ada hubungan dengan Sion. Ada hubungan erat dengan Sion karena dia kan orang-orang Madikers itu banyak dari sini ke sana. Begitu dia punya cerita nyambung kan. Benar. Kita undang dia gitu. Karena kita bilang kita itu ada hubungan secara itu kita berhubungan erat dengan orang-orang Portugis itu. Jadi jadinya GPIB Sion ini banyak yang berhubungan juga dengan GPIB lain ya Pak, di Immanuel, di Tugu tadi. Nah, coba nih teman-teman yang jemaat GPIB, gimana? Kalian sendiri punya nggak pengalaman cerita gitu? Cerita menarik. Iya, dengan gereja kalian gitu, yang khas gereja GPIB gitu. Yuk absen di kolom komen. Boleh nih, share di kolom komen. Oke, berarti udah banyak banget nih ya, Go. Banyak banget sih cerita-cerita. Iya. Tadi jujur ya, Bi, pas gue masuk sini ngeliat-liat amazed aja sih, bahkan kayak ada sense of merinding dikit. Kayak balik ke masa lalu. Iya, kayak keren banget. Too much gitu loh, kayak mereka 300 tahun belum lahir, nyokap gue bahkan belum lahir sekarang. Itu kayak sebenarnya
penjajah Belanda tuh kayak baru masuk sebenarnya tuh kayak masih jauh banget dari kemerdekaan dan kayak. Jadi kalau saya terima tamu ada bule sampai nangis-nangis di depan mimbar. Pak, tolong jaga, jangan dirusakin mimbar ini. Saya bilang iya, dia kan ada bawa guide-nya kan. Saya bilang, saya bahasa Indonesia, saya bilang iya, semasa saya ada saya tolong jaga. Sampai dia lutut-lutut bule-bule itu. Pelan-pelan nggak tahu, dia nggak cerita dia siapa gitu. Karena mungkin dia kayak kita ada punya perasaan. Punya Iya, nenek moyang dia. Oke. Kira-kira begitu. Ya. Wah, ntar kalau kalian lihat nih semua ornamen-ornamennya di sini kayak itu udah ratusan tahun guys, gila itu. Bener-bener bolehlah kalian sesekali main ke sini. Baik yang kalian jemaat GPIB ataupun bukan. Ini gereja tertua di Jawa loh. Iya, keren banget. Gereja tertua di Jawa. Oke, kalau gitu Pak Nayawan makasih banyak ya Pak Buat waktunya. ceritanya, buat sharingnya. Makasih udah sharing-sharing banyak juga. Cerita-cerita sejarahnya benar-benar ngelekat sih. Betul. Kalau mau cerita sejarah memang panjang, ini gereja ini bersejarah memang. Benar. Apalagi kita nyambung-nyambung dengan masa lalu. Iya. Jadi ya begitulah kira-kira. Jadi saya dipasang itu pemerhati, saya bilang bukan saya yang pakai label itu ya. Dari gereja lah, orang gereja, Bapak sebagai pemerhati. Wah, sekarang malah timbul lagi jadi narasumber ya, saya bilang labelnya bukan saya yang pasang, terserah kamu yang pasang label. Iya, siap aja melayani. Sejarahnya saya terima kasih. Buat teman-teman yang mau visit bisa kontak Pak Nayawan nih. Ya, memang banyak ya. Yang saya yang paling nyambung ya, saya yang paling terharu sekali dari Timur Tengah, saya lupa cerita tadi. Timur Tengah datang sekitar 6 orang. Utusannya dari ada raja-raja di sana, cek gereja ini sudah jadi museum atau masih gereja, masih dipakai sebagai tempat ibadah. Datang dia, jadi hari Minggu dia mau, sedangkan kita hari Minggu tidak bisa terima tamu kan, karena ibadah. Jadi dia tunggu, saya bilang nanti habis ibadah baru wawancara, sementara foto-foto dulu bisa. Dia kirim itu ke Timur Tengah. Nah, itu yang paling, kalau televisi lokal itu sudah banyak. Kira-kira begitu. Udah sampai mendunia nih. Mendunia internasional. Oke, jadi kita udah dengerin cerita-cerita sejarah tentang GPIB Sion ini dari Pak Nayawan tadi. Keren banget ya guys. Bener banget. Jadi buat teman-teman juga yang penasaran, boleh sekali kunjungin gitu ke GPIB Sion ini. Letaknya ada di daerah Kota Tua, deket kok. Betul. Buat yang Jakarta Barat. Nah, jadi hari ini kita udah kelar, tapi kita belum kelar untuk keliling-keliling gereja. Jadi nantikan konten Hello God Vlog berikutnya ya guys. Kita akan ke gereja bersejarah selanjutnya. Oke, jangan lupa buat teman-teman di sini, kalian pasti nggak asing sama namanya Instagram, Spotify, TikTok, Noise. Di situ kalian bisa jumpain Hello God. Follow kita dan jangan lupa untuk download juga aplikasi Hello God, di mana kalian juga bisa sharing pergumulan kalian. Kalian bisa ketemu teman-teman komunitas Kristen juga. Jadi download aplikasi Hello God. Oke teman-teman, see you di another Hello God Vlog. Bye-bye.